Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Ayu Saswati. Saya dari akuntansi 2 nomor BP 000067. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi uang dalam Islam. Uang adalah bagian penting dari kehidupan kita. Namun, apa yang dikatakan oleh agama Islam tentang penggunaannya? Mari kita temukan jawabannya bersama-sama. Pengertian uang dalam Islam. Amanah. Uang adalah amanah dari Allah dan harus digunakan dengan cara yang baik. Syarat sahnya uang harus diperoleh secara halal dan sah untuk digunakan dalam Islam. Fungsi uang digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, dan juga sebagai nilai simpanan. Peran uang dalam kehidupan. Yang pertama yaitu berkontribusi pada kemajuan ekonomi. Peran yang paling jelas adalah sebagai alat untuk memfasilitasi perdagangan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Yang kedua, membantu kebaikan sosial. Uang bisa membantu keberlangsungan institusi keagamaan dan kegiatan sosial seperti pembiayaan, pelatihan, dan bantuan kaum miskin. Yang ketiga, membiayai pendidikan. Uang membantu mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik dan memungkinkan orang untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Prinsip-prinsip penggunaan uang dalam Islam: bersedekah dan berinfak. Saling memberi dan menerima adalah bagian penting dari penggunaan uang dalam Islam. Yang kedua, bertanggung jawab sosial. Uang harus digunakan untuk memperbaiki masalah sosial dan membantu orang yang membutuhkan. Yang ketiga, manajemen waktu. Waktu adalah uang, oleh karena itu harus dikelola secara bijak agar tidak terbuang sia-sia. Hukum riba dalam Islam. Yang pertama, pengertian riba. Riba adalah pengambilan keuntungan yang tidak adil dan pihak yang memerlukan. Hal ini secara tegas dilarang dalam Islam. Jenis riba. Riba ada dua jenis, yaitu riba an-nasi'ah, riba yang diambil dari pinjaman, dan riba al-fadl, riba yang dalam perdagangan. Yang ketiga, akibat hukum riba. Barang yang dibeli dengan riba tidak diizinkan dalam Islam dan dosanya sangat besar. Lanjut pada pengelolaan keuangan yang baik dalam Islam. Yang pertama, buat anggaran. Membuat anggaran yang baik adalah langkah pertama ke arah pengelolaan keuangan yang baik. Yang kedua, investasi yang baik. Pilihlah jenis investasi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi keuangan Anda. Yang ketiga, avoid impulsive buying. Belilah barang yang hanya berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Hindari pembelian impulsif. Bayar utang tepat waktu. Bayarlah hutang tepat waktu untuk menghindari beban bunga dan meningkatkan kredibilitas. Zakat dan infak dalam penggunaan uang dalam Islam. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan. Infak adalah memberi pengeluaran sukarela untuk manfaat umum karena Allah menyukai orang-orang yang baik hati dan murah hati. Cara lain menggunakan uang. Uang sebaiknya digunakan untuk membiayai hal-hal yang bermanfaat seperti memberikan makanan kepada keluarga miskin atau membantu orang lain dalam keadaan yang sulit. Kritik terhadap praktik keuangan konvensional dan alternatif dalam Islam. Yang pertama, kritik terhadap sistem kredit. Beberapa praktik kredit dengan bunga tinggi secara tegas dilarang dalam Islam dan dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi orang yang meminjam. Yang kedua, kritik terhadap sistem investasi. Beberapa instrumen investasi mungkin tidak halal atau berisiko tinggi sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi umat Islam. Yang ketiga, alternatif keuangan Islam. Beberapa alternatif keuangan syariah seperti lembaga pengembangan masyarakat dan perbankan syariah memberikan potensi untuk mempromosikan keadilan dan membantu pencapaian tujuan sosial. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.